Baik, saya akan menjelaskan materi moderasi beragama, pengertian dan karakteristik moderasi beragama. Moderasi beragama adalah moderasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, serta menghormati perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderation yang berarti kesedaran atau tidak berlebihan. Dalam Islam dikenal dengan istilah wasatiyah yang berarti jalan tengah. Moderasi beragama berarti memoderasikan ajaran agama, melainkan memoderasikan cara memahami dan mengamalkan agama agar tidak ekstrim. Karakteristik moderasi beragama yang pertama tasawuf, jalan tengah, tidak ekstrim kanan maupun kiri, menghindari sikap berlebihan dalam beragama, tawasun, keseimbangan, mengimbangkan hubungan dengan Allah, manusia dan alam, iktidal, tidak lurus dan adil, bersikap adil kepada siapapun, tasamuh, toleransi, menghargai perbedaan pendapat, kesetaraan, mengakui persamaan derajat manusia, surah, musyawarah, menyelesaikan masalah, dialog. Dua, konteks moderasi beragama, kehidupan beragama di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, baik pun suku, bahasa, budaya, adat istiadat. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan. Pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama diperlukan untuk menjaga kerukunan umat beragama, menghindari memperkuatkan persatuan bangsa, membangun kehidupan yang damai. Contoh praktik moderasi menghormati umat agama lain, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa membedakan agama. Tiga itu Islam sebagai agama rahmatul lil alamin, adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta alam. Allah berfirman, dan kami tidak memutuskan engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Makna rahmatul lil alamin Islam menjagarkan kasih sayang, perdamaian, keadilan, persaudaraan, toleransi dalam kehidupan, menolong sesama manusia, menjagakan lingkungan hidup, menghindari kekerasan, menghormati perbedaan. Teladan Rasulullah SAW selalu bersikap lembut, menghormati non-muslim, menjunjung keadilan, menyelesaikan konflik dengan musyawarah. Moderasi beragama dalam perspektif sejarah masa Rasulullah SAW. Pertama itu membangun masyarakat Madinah yang terdiri dari Muslim, Yahudi, Nasrani, berbagai suku melalui piagam Madinah. Seluruh hidup berdampingan secara damai. Masa kolaborasi Rasyidin, para khalifat menjaga keadilan, melindungi hak minoritas, mengutamakan musyawarah. Sejarah di Islam di Indonesia itu berkembang melalui dakwah damai, perdagangan, pendidikan. Para wali songo menggunakan pendekatan budaya sehingga Islam diterima masyarakat tanpa kekerasan. Yang kelima, moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Maksudnya adalah kearifan lokal, nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai pedoman kehidupan. Hubungan dengan moderasi beragama, kearifan lokal dapat memperkuat toleransi, kerukunan, gotong royong, persaudaraan. Contoh kearifan lokal di Indonesia: gotong royong, musyawarah, sambatan atau sebut Jawa, Begawi, Lampung, Pelagandong, Maluku. Manfaat memperkuatkan persatuan, mengurangi konflik, menjaga keharmonisan masyarakat. Kena moderasi beragama, kehidupan masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Plural berarti beragama, sedangkan multikultural memiliki banyak budaya. Indonesia merupakan negara multisuku, multiagama, multibudaya. Tantangan fanatisme, berlebihan, intoleransi, konflik sosial, penyebaran hoaks. Peran moderasi beragama menghargai keberagaman, menjaga persatuan bangsa, menumbuhkan sikap toleran, menghindari diskriminasi, sikap yang harus mencegahkan dan menghormati perbedaan.
bersikap adil, mengutamakan dialog, menjaga persaudaraan. 7. Fenomena era disrupsi digital post-truth. Maksudnya adalah masa ketika teknologi digital merupakan berbagai aspek kehidupan manusia. Secara cepat, dampak positif akses informasi lebih mudah, pelajaran lebih cepat, komunikasi lebih luas, dampak negatif hoax, ujaran kebencian. Radikalisme digital post-truth itu adalah kondisi ketika emosi dan opini pribadi lebih mempengaruhkan masyarakat daripada fakta. Ciri-ciri post-truth: mudah percaya tanpa verifikasi, emosi lebih dominan, fakta penyebaran berita palsu, sikap yang harus dilakukan yaitu tabayun. Literasi digital berpikir kritis, memeriksa sumber informasi. 8. Genealogi dan dinamika perkembangan paham dan gerakan ekstremisme di Indonesia, yaitu ekstremisme paham yang berada di luar batas kewajaran dan cenderung memaksakan kehendak dengan cara intoleran atau kekerasan. Faktor penyebab munculnya ekstremisme: pemahaman agama yang sempit, kurangnya pendidikan, ketidakadilan sosial, pengaruh media sosial, provokasi kelompok tertentu. Ciri-ciri paham ekstrem: menganggap kelompok paling benar, mudah menyalahkan orang lain, menolak perbedaan, anti dialog, cenderung menggunakan kekeras. Upaya pencegahan: memahami agama secara komprehensif, mengembangkan moderasi beragama, meningkatkan literasi digital, menguatkan pendidikan karakter, memperkuatkan wawasan kebangsaan. Kesimpulan adalah moderasi merupakan kerukunan menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk dengan memahami nilai-nilai Islam yang rahmatul lil alamin, menghargai kearifan lokal serta bijak menghadapi tantangan era digital. Masyarakat dapat terhindar dari sikap ekstrem dan mampu menciptakan kehidupan yang damai, harmonis dan penuh toleransi. Baik, itu saja presentasi saya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.